Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 19 Oktober 2025, disampaikan Yosta Neri Lestari dan Dian Beniuda. Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini. Kami awali Buletin Sepekan minggu ini dengan informasi perwakilan petani dari 6 kabupaten kota di Kalimantan Barat beserta anggota TNI Polri, KPH Sintang Utara, kepala sekolah, kepala desa, dan lurah mengikuti seminar pertanian dan perkebunan yang diselenggarakan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi Corporation Syariah Cabang Sintang di Aula Kantor Desa Banding Kota Sintang. PT BOS Corporation Syariah, Koordinator Area Kabupaten Sintang, Sukarti mengatakan, seminar mengusung tema Tanam Inovasi, Panen Solusi, Membangun Ekonomi Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan menuju Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan Nasional. Dalam paparannya, Solahuddin menyampaikan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan dalam sektor pertanian dan perkebunan. Menurutnya, petani harus mulai beradaptasi dengan metode pertanian modern berbasis bioteknologi yang tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan. Seminar pertanian dan perkebunan dengan tema Tanam Inovasi, Panen Solusi, Membangun Ekonomi Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan menuju ketahanan energi dan ketahanan pangan nasional. Narasumber atau keynote speaker-nya adalah Bapak Dr. Solahuddin SPMP dari Universitas Tanjung Pura. Beliau adalah memang seorang praktisi, seorang pengusaha, seorang peneliti. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari Kepala Desa Banding Kota. Menurutnya, seminar ini memberikan wawasan baru bagi para petani dan pelaku usaha pertanian di Sintang. Ia berharap melalui kegiatan ini, para petani bisa memperoleh pengetahuan praktis yang dapat diterapkan di lapangan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga petani. Sebanyak 28 tenaga pendidik di Kabupaten Sintang menerima penghargaan apresiasi guru dan tenaga kependidikan GTK Kabupaten Sintang tahun 2025. Penyerahan piagam penghargaan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Senin 13 Oktober 2025. PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Amin Suali menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang menjadi bentuk apresiasi terhadap dedikasi para guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sintang. Amin menjelaskan, melalui kegiatan ini telah terpilih guru-guru terbaik yang akan mewakili Kabupaten Sintang menuju ajang apresiasi GTK tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ia berharap para perwakilan tersebut dapat berprestasi hingga ke tingkat nasional. Kegiatan apresiasi GTK ini diharapkan menjadi ajang inspiratif bagi seluruh pendidik di Kabupaten Sintang untuk terus berkarya, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia pendidikan. Harapan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang bisa menggerakkan di sekolah masing-masing atau kawan-kawan guru di sekolahnya masing-masing skop lebih luas di Kabupaten Sintang dan pada umumnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang mengadakan sosialisasi dan pelatihan digital marketing bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Aula Kelurahan Kapuas Kanan Hilir pada Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Pelaksana tugas Camat Sintang Erwin Chandra Happy menyampaikan, saat ini sebutan pelaku UMKM adalah pengusaha. Sementara itu, Fatahillah Abral dari Disperindak.Kop dan UKM mengatakan, klasifikasi UMKM berdasarkan undang-undang adalah berdasarkan omset tahunan. Usaha mikro berpenghasilan maksimal 300 juta per tahun, usaha kecil berpenghasilan 300 hingga 2,5 miliar, dan usaha menengah berpenghasilan 2,5 hingga 50 miliar rupiah per tahun. Jumlah UMKM di Kabupaten Sintang per September tahun 2025 adalah 23.471 pelaku UMKM.
Informasi dari Kabupaten Melawi, pendengar, Polres Melawi kembali mengungkap fakta baru dari kasus pencurian yang terjadi beberapa waktu lalu di rumah warga Dusun Mekar Harapan, Desa Baru, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi. Pelaku utama RND alias AF yang diketahui merupakan residivis kambuhan dan sudah 4 kali keluar masuk lapas ternyata tidak beraksi seorang diri. Kasat Reskrim Polres Melawi, AKP Ambril menyampaikan, dari hasil pemeriksaan penyidik, Polres Melawi mengungkap RND melakukan aksi pencurian tersebut bersama ISY alias IS, ISY alias IS diamankan di kawasan perumahan BTN Desa Sidomulyo. Dari kedua tangan pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil pencurian, yakni 2 unit handphone, 1 unit jam tangan, dan 2 buah tabung gas LPG. AKP Amril menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini, mengingat salah satu pelaku merupakan residivis yang kerap keluar masuk penjara. Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa tahun 2025, MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Sintang menyelenggarakan English Olympiad tingkat SMP se-Kabupaten Sintang tahun 2025 yang dilaksanakan di Balai Ruwai Sintang pada Kamis 16 Oktober 2025. Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Sintang, Siti Sarifah, menyampaikan, kegiatan ini dirancang sebagai ajang positif untuk menumbuhkan rasa percaya diri, semangat berkompetisi, motivasi belajar, dan mengasah kemampuan berbahasa Inggris para siswa. English Olympiad tingkat SMP se-Kabupaten Sintang tahun 2025 ini mengusung tema Building Global Competence Through English Olympiad. Dalam ajang English Olympiad ini, terdapat 3 babak, yakni babak penyisihan, semifinal, dan final. Siti mengatakan peserta ajang English Olympiad 2025 ini berjumlah 46 orang yang berasal dari berbagai SMP MTS se-Kabupaten Sintang. Ajang ini juga sebagai wadah untuk mengukur kemampuan siswa di bidang bahasa Inggris, khususnya pada aspek reading comprehension, grammar, dan structure, vocabulary, dan listening comprehension. Kemampuan akademis, tetapi juga sebagai media yang menyenangkan dan menantang untuk meningkatkan minat siswa dalam mempelajari bahasa Inggris. Kegiatan ini merupakan kegiatan lomba pertama yang digagas langsung oleh MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Sintang. Adapun latar belakang dan tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk meningkatkan minat peserta didik untuk belajar bahasa Inggris dan juga untuk sebagai wadah menyalurkan minat dan bakat siswa-siswi terutama pada bidang receptive skill. Karena selama ini lomba-lomba yang ada itu biasanya lombanya seperti storytelling yang productive skill. Maka kami menggagas lomba untuk yang non-productive, yaitu listening, reading, grammar, dan vocabulary. Sebanyak 51 peserta mengikuti pelatihan penjamah makanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Makanan Bergizi Gratis yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Kamis 16 Oktober 2025. Tenaga sanitasi lingkungan ahli media Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Solihudin mengatakan pelatihan sebagai upaya percepatan penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi untuk SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sintang. Mengacu pada peraturan Kementerian Dalam Negeri bahwa sebelum November 2025, setiap SPPG yang sudah beroperasi harus memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Adapun syarat dikeluarkannya sertifikat yaitu inspeksi kesehatan lingkungan, Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan langsung ke dapur MBG, memastikan kondisi sanitasi memenuhi syarat, setiap penjamah makanan atau karyawan yang bekerja di dapur memiliki sertifikat penjamah makanan, pemeriksaan hasil laboratorium makanan, air, dan peralatan yang digunakan untuk proses masak di dapur makan bergizi gratis. Kita melaksanakan kegiatan untuk pelatihan penjamah makan pangan dalam rangka upaya percepatan penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi untuk setiap SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sintang. Karena ini mengacu ke Kemendagri kemarin bahwa sebelum November, artinya sampai Oktober itu setiap SPPG yang sudah beroperasi wajib memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Polres Kadau melaksanakan patroli Kamtibmas rutin pada malam hingga dini hari sebagai langkah pencegahan terhadap aktivitas balap liar yang dikeluhkan warga.
Patroli dipimpin oleh Kasat Samapta Polres Skadau, Ibtu Insan Malau, bersama personel piket fungsi, dengan menyisir sejumlah titik rawan di wilayah kota Skadau seperti Taman Lawang Kuari, Jalan Kelingkumang, SPBU, pasar, dan perkantoran perbankan. Kasat Samapta Polres Skadau, Ibtu Insan Malau menjelaskan, saat patroli, petugas mendapati beberapa remaja lelaki berada di rumah kos khusus perempuan dan petugas membubarkan kelompok remaja yang masih berkumpul hingga larut malam, serta menemukan 2 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot bronze dan tidak dilengkapi plat nomor kendaraan. Kedua motor tersebut diamankan ke pos lantas sebagai bagian dari penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ibtu Malau menuturkan, patroli malam ini merupakan bentuk respons cepat Polri terhadap keresahan masyarakat sekaligus langkah preventif menjaga ketertiban umum. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggelar rapat koordinasi tim pembina Posyandu Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Kapuas Hulu Rabu 15 Oktober 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi pelaksanaan Posyandu di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas Hulu Angelin Premalko Franciscus Dian saat menjadi narasumber utama dalam kegiatan tersebut mengatakan, saat ini Posyandu tidak lagi hanya dipandang sebagai layanan kesehatan saja, tetapi telah menjadi subjek pembangunan desa yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan Posyandu sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala desa dan implementasi otonomi daerah. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Angelin menekankan perlunya pembentukan Posyandu percontohan di beberapa wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai model penerapan Posyandu ideal minimal 3 Posyandu. Inilah image PR kita sebesar adalah merubah image Posyandu itu. Karena Posyandu sedang bertransformasi. Kita mengubah image Posyandu itu diisi oleh ibu-ibu yang nimbang bayi. Nah, ini peran kita yang harus merubah ini. Transformasi inilah yang harus kita lakukan. Dan inilah PR terbesarnya. Bagaimana masyarakat bisa tahu jika ada keluhan dan aduan, cukup mengadu pada saat dilakukan Posyandu itu. Jadi kita yang harus menyampaikan ini, mensosialisasikan ini. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-17 Museum Kapuas Raya Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menggelar pameran temporer kain tating di Museum Kapuas Raya 10 hingga 14 Oktober 2025. Saat menghadiri kegiatan tersebut, Pasi Ops Kodim 1205 Sintang, Kapten Infantri Peri Raja Guguk menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pameran ini. Menurutnya, melalui pameran ini, masyarakat Sintang dapat belajar mengenai sejarah dan tradisi, serta dapat menanamkan rasa cinta budaya lokal kepada generasi muda. Dalam pameran itu, pengunjung diajak menyelami keindahan kain tating serta berbagai suguhan seni dan budaya. Kain tating adalah kain tenun tradisional Dayak Desa dari Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang menggelar Liga Aparatur Sipil Negara ASN Kabupaten Sintang tahun 2025 di Stadion Baning Sintang 9-25 Oktober 2025. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika mengatakan, Liga ASN 2025 ini diikuti oleh 33 instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan kekompakan antar instansi. Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florentius Roni menekankan bahwa esensi utama dari penyelenggaraan kompetisi ini bukanlah sekedar mengejar hadiah atau gelar juara, namun ada tujuan yang lebih penting adalah membangun dan menjalin hubungan baik antara pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 19 Oktober 2025. Penulis naskah Yosta Neri Lestari, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Yosta Neri Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.